Halo Tribuners, selamat datang di Ngantri Ngobrol Santai Tribun, eksklusif hanya di Tribun Pekanbaru. Kita bumper dulu. Hari ini Ngantri kedatangan 3 orang bintang tamu yang biasanya Ngantri agak sepi ya. Kali ini Ngantri agak rame nih Tribuners. Kenapa? Karena hari ini Ngantri spesial Idul Adha. Kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berkorban di Idul Adha. Kenapa? Karena temanya hari ini adalah berkorban dengan asuh, aman, utuh, sehat, dan halal. Oke, hari ini kita sudah mengundang Dr. Syafrullah Umar dari Mubalik Muhammadiyah. Kemudian ada Dr. Ade dari perwakilan Dinas Kesehatan dan Peternakan. Kebalik ya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau. Kemudian ada Bapak Harisianto, perwakilan dari Lazismu. Sudah komplit narasumber dari hari ini yang datang. Aduh, agak deg-degan ya ini ya. Karena kita hari ini akan membahas hal yang sangat spesial. Karena seminggu lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha nih Bapak-Bapak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kurban secara santai nih Pak. Sebenarnya boleh langsung ke Dr. Syafrullah nih. Awal mula berkurban itu dari apa sih? Atau sejarahnya seperti apa sih? Kenapa kita umat muslim disuruh atau diperintahkan untuk berkorban? Oke, baik, terima kasih. Kalau kita lihat sejarah tentang korban ini, tentunya kita hanya bisa tahu daripada Quran dan Sunnah, karena itu sebagai dalil bagi kita dalam pelaksanaan setiap daripada syariat. Kalau kita lihat runut daripada sejarah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, sebenarnya sejarah korban ini sudah sangat lama sekali. Mulai dari anaknya Nabi Adam. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan sembelihan atau juga menyediakan suatu barang yang bisa dia berikan untuk sebagai pendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahan kurban sendiri, kalau kita lihat dari sisi epistemologisnya, dari sisi bahasanya, kurban itu berasal dari bahasa Arab qoribaya qarabu kurbanan, yang berarti adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sejarah, sebenarnya apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan kurban. Tetapi di dalam syariat, korban ini berubah namanya, tidak lagi korban, namanya adalah al-udhiyah. Al-udhiyah itu maknanya adalah hewan sembelihan yang kita sembelih pada waktu duha di hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita lihat dari kitab-kitab fikih, itu kita nggak menemukan kata korban itu sebagai kalimat untuk menyatakan tentang hewan korban, gitu nggak. Yang kita temukan adalah kalimat al-udhiyah. Udhiyah itu berasal dari kata duha. Duha itu adalah waktu tergelincirnya matahari setelah sholat Idul Adha, orang ramai-ramai menyembelih hewan kurban. Nah, sampai nanti waktunya 3-4 hari, hari raya Idul Adha, hari tasyrik, sampai tenggelamnya matahari. Di waktu hari tasyrik itulah waktu di mana syariatnya menyembelih hewan kurban. Dalilnya mungkin surat kita sudah hafal semua, mungkin surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Kita sudah diberikan rezeki ya, diberikan banyak hal ini sekarang ini. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kita bersolat dan kita menyembelih hewan kurban. Itu secara dalil. Nah, dan tentunya intinya dalil ini lebih dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Bahwa orang yang tak mau berkorban ini jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan, punya rezeki, punya harta benda untuk dia korbankan, punya hewan sembelihan, ada uangnya, dia tak mau menyembelih. Maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Nah, jangan pergi ke musola atau janganlah bagian daripada umat Rasulullah.
Nah, itu Oke dokter. Terus kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang tadi seperti disampaikan yang mampu. yang Nah, mampu. definisi mampu ini kan macam-macam. Iya. Sehingga banyak orang yang belum paham, oh saya mampu nggak nih untuk berkorban? Ataukah saya memang belum mampu? Itu seperti apa? Takarannya, apakah ada takarannya? Atau klasifikasinya nih, untuk dikatakan sebagai mampu dia untuk berkorban atau belum mampu? Sebenarnya kan ada dua sebenarnya. Ada yang mampu, ada yang mau. Yang masalahnya banyak yang mampu tapi tak Tidak mau. mau. Ini problem ini kan. Sebenarnya yang penting itu mau dulu. Oke. Karena kalau kita lihat mungkin sejarah ataupun cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat kita, banyak orang miskin tak punya apa-apa, dia sebagai pembawa pencari barang-barang bekas apa semuanya. Tapi karena mau dia jadi mampu dia. Nah, dia kumpulkan 1.000 setiap hari, masukkan celengannya di lazismu, ya kan, di dalam kotak lazismu. Kemudian setahun dia tengok, Masya Allah sudah sampai 2.500.000, saya berkorban. Karena begitu besarnya pahala daripada korban ini, maslahat daripada korban ini. Karena betul-betul sarana kita mendekatkan diri ke Allah. Maka kalau mampu dalam kategori fikih itu adalah sebenarnya lebih kepada orang yang mau mengeluarkan harta yang dia miliki. Kita ambillah contoh Rasulullah. Rasulullah itu dia kalau dari sisi harta mungkin dia tak punya harta yang, karena kategori mampu di dalam Islam itu orang yang cukup makan untuk hari itu maka dikategorikan mampu sebenarnya. Tetapi rezeki yang kita dapatkan itu, apakah kita mau berbagi? Nah, itu yang menjadi inti daripada ibadah korban ini. Jangan lupa bahwa korban ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi insert baru nih buat Tia nih. Ya, Jadi ternyata berkorban itu bukan tanda kutip itu hewan ya. Karena kan selama ini kalau Lebaran Idul Adha ya kita sembelih hewan, ternyata bukan. Tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah yang menurunkan ego seperti tadi, mau atau mampu? Mampu. Tapi yang paling penting mau dulu. Mau dulu. Oke, Tia mau lanjut ke Dokter Ade nih. Kan tadi udah pembahasan dalil. Kemudian landasan hukumnya apa nih Dokter Ade untuk menjadikan kita berkorban itu asuh? Landasan hukumnya seperti apa nih? Mungkin dasar hukum kan kita untuk berkorban ini tadi yang diutamakan dari sisi agamanya ya. Iya benar. Cuman dari kita mungkin dari sisi medis kita kan memang harus menerapkan bagaimana berlaku ihsan itu di dalam menangani hewan kurban, karena ini akan kita sembelih. Mungkin di masyarakat umum meskipun ini sudah turun menurun dari zaman nenek moyang kita, namun kenyataan sampai sekarang kan persepsi masyarakat terhadap kurban ini akan bermacam-macam tergantung di wilayah masing-masing. Jadi yang mungkin penekanan dari kami dari terkait ihsan terus asuh tadi, kita harus menerapkan bahwa kurban ini diselenggarakan dengan baik dan benar tanpa ada menimbulkan kerugian, terutama kesehatan lingkungan, termasuk dari unsur halal. Itu akan sangat hubungan dari A sampai Z-nya tuh harus diselenggarakan secara paripurna seyogyanya. Jadi kita aturan itu menjadi wajib sebenarnya Pak Ustadz ya, karena tidak ada tebang pilih. Ini dari syarat kurban itu memilihnya, nanti menyembelihnya, membagikannya, termasuk nanti haknya yang akan dibagi. Kita harus paham, terutama panitia kurban sebagai penanggung jawab keseluruhan rangkaian kurban ini. Jadi mungkin dari sisi kesehatan sebenarnya ada 3 hal yang bisa mungkin menjadi gambaran kita. Jadi kita dalam berkurban itu ada cara memilihnya, memilih hewannya, menyembelihnya seperti apa, dan menangani dagingnya seperti apa. Itu nanti tertuangnya sih dalam aturan kita secara teknis. Kalau dibicarakan di sini agak panjang ya Mas. Mungkin dijelasin sedikit nih Dok, karena kan seperti ini. Ini menjadi salah satu bukan ibadah saja, bisa jadi kebiasaan kan Ustaz. Kenapa? Karena di daerah tuh beda-beda nih kegiatannya. Ini menjadi suatu perayaan bisa juga. Selain itu dalam bentuk ibadah. Nah kebanyakan ini menjadi turun-temurun yang mereka lakukan. Bisa jadi yang mereka lakukan selama ini salah.
atau keliru, sedikit keliru gitu dibanding. Nah, coba dikasih poin-poinnya saja dok. Cara memilih hewan kurban itu seperti apa sih? Oke. Yang penting gitu kan, kalau misalnya kita ini udah mau, jangan sampai niat kita yang mau tadi ada sedikit yang keliru gitu. Bagaimana sih tipsnya untuk memilih gitu? Baik, untuk dalam memilih sebenarnya kan secara dihubung-hubungkan juga kita sudah aturan teknis itu tentu ada dasar usul, ada juga di aturan agama. Karena kan syarat sah kurban itu satu, mungkin kita sehat, terus sudah layak dalam kata ada kriteria misalkan untuk kambing seperti apa, domba seperti apa, ada sapi kerbau seperti apa, ataupun bahkan kalau memang di kita ada yang mau mengadakan unta ya, tapi kan nggak mungkin bisa jauh. Kita hanya kambing dan sapi kerbau aja itu umumnya di kita. Jadi sehatnya ya jelas kalau itu teknis tidak bisa didirikan karena kan sehat ya berdirinya seperti normalnya hewan, kulitnya seperti apa, dan tidak membawa penyakit yang memang membahayakan, terutama kan di kita antrak. Untuk kategori sehat. Nanti persyaratan lainnya nanti ada cacat atau tidaknya itu menjadi mutlak, dan itu memang harus betul-betul sempurna dalam artian untuk persyaratan hewan kurban. Dari itu mungkin dari nanti di proses penyembelihannya ini kan yang masih beraneka, ini mungkin apakah akan langsung dikupas nanti agak mungkin 3 segmennya gitu kita bagi-bagi biar masyarakat juga akan lebih gimana ya memahaminya, memang agak perlu karena sebenarnya untuk berkorban ini luas sebenarnya. Jadi mungkin kenapa kita juga hari ini membahas tentang kurban ini karena korban ini menjadi suatu kebiasaan yang rutin dilakukan, tapi perlu untuk diedukasi kembali. Nah ini sekarang kan kita di era pandemi nih. Nah dari sisi kegiatannya, apakah memungkinkan Pak Ustadz untuk dilaksanakan secara terbuka? Oke, baik. Secara syariat tentunya kita pertama dilihat syariat itu tujuannya adalah maslahat. Jadi seberapa besar kemaslahatannya itu yang paling utama. Maka pertama sesuai dengan surat edaran MUI juga, sesuai dengan pendapat ulama kita juga, yang pertama yang kita perhatikan itu kemaslahatan umat dulu. Syariat itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu. Mungkin kalau pendapat ulama lebih menyenderungkan pertama kita perhatikan dulu protokol kesehatannya, karena ini adalah sesuatu yang berefek. Kalau dalam bahasa fikih kita sebutkan ad-dararu yuzal. Kita yang penting itu kita menghilangkan dulu mudaratnya, harus hilang dulu. Jadi syariat itu bisa berubah kalau seandainya sama dulu kita tidak diperbolehkan sholat Jumat, kita tidak boleh ke masjid dan lain sebagainya, itu untuk menghilangkan mudarat. Maka secara fikih kalau seandainya kita ingin mengapakan hewan korban, tergantung pertama keadaan di masyarakat di situ. Tergantung nih zona merah, zona hijau, zona kuning, atau zona macam-macamnya. Jadi tergantung keadaannya. Kalau mungkin di zona merah, mungkin sebaiknya betul-betul diperketat protokol kesehatannya. Mungkin kita serahkan saja, yang lebih afdolnya itu serahkan ke lembaga seperti Lazismu dan lain sebagainya, yang mana lembaga tersebut mengerjakan secara profesional dalam pengolahannya. Kalau umpamanya daerahnya mungkin daerah zona hijau atau lain sebagainya yang mungkin untuk diinikan, tetapi juga di masjid di mana tempat kita ingin membuat itu sebaiknya juga memperhatikan protokol kesehatannya. Umpamanya tidak boleh terlalu beramai-ramai, cukup orang yang mengerjakannya saja ada di situ, kemudian orang yang lain-lain tunggu di rumah. Dan ini lebih afdol kita menerima hewan korban di rumah kan, dan yang bekerja itu cukup mengurus masjidnya. Jadi tontonannya untuk tahun ini cukup melalui media Tribun saja. Oke, ini menarik. Selanjutnya untuk Pak Heri nih, kan tadi ada nih Lazismu menjadi salah satu badan yang memfasilitasi banyak hal dalam segi ibadah, keagamaan. Nah, kasus saat ini kita mau berkorban nih. Kan Pekanbaru menjadi salah satu juga yang cukup tinggi angkanya. Itu dari Lazismu apakah ada semacam pelatihan kah untuk para penyembelih hewan atau kader-kader di masjid seperti itu, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi Lazismu ini
kan lembaga ambil zakat infak sedekah Muhammadiyah yang sudah berdiri sebetulnya kalau secara formalnya itu 2002 lalu dipertegas lagi tahun 2016 kemarin. Tapi gerakan berzakat infak sedekah ini memang itulah gerakan pertama yang dimotori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi lembaga-lembaga zakat yang lain terinspirasi gerakan Muhammadiyah sebetulnya. Nah, terkait dengan korban ini kan kegiatan tiap tahun ya. Puasa, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Nah, kami memang memposisikan diri itu sebagai lembaga tidak hanya untuk mengumpulkan saja penyelenggara, tetapi kami punya misi adalah penyadaran dan edukasi. Karena itu kami semangat kami adalah berkolaborasi. Masalahnya kan satu, tapi kalau diselesaikan dengan banyak orang, masalah satu, insya Allah akan lebih cepat menyelesaikannya. Karena banyak pendapat. Betul, karena itu di Lajismu ada namanya Dewan Syariahnya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan ini, bagaimana dari masa pandemi, di Muhammadiyah sudah ada edarannya dengan majelis tarjihnya, jadi seperti itu. Jadi kami sudah punya kaidah. Nah, terkait dengan yang lain yang kami tidak punya ilmunya, misalnya dari segi kesehatan hewan dan macam-macam, kami kolaborasi dengan Pak Ade, dengan dinasnya di dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Ini sudah tahun keberapa Pak Ade ya? Ya kita selalu itu. Nah, karena kami melihatnya adalah selama ini mungkin ya hanya korban gitu-gitu saja. Padahal di situ banyak yang harus dilakukan. Karena itu kita ada program namanya edukasi melalui pelatihan. Pelatihan kepada siapa? Pelatihan kepada penyelenggaranya, bukan panitianya. Penyelenggaranya. Kalau panitia kan cuma ngumpulin, tapi penyelenggaranya tukang sembelih dan macam-macamnya itu. Nah iya, seperti yang tadi kita bahas, ini merupakan kebiasaan tahun menahun gitu, setiap tahun. Bisa jadi yang mereka lakukan selama ini ada sedikit kekeliruan di sana. Benar banget nih Pak, diadain semacam edukasi untuk penyelenggara. Betul. Iya. Nah, kami menyelenggarakan, ini kan masanya masa pandemi sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya kita ketemu, turun langsung. Misalnya di masjid, misalnya Masjid Taqwa, ada satu sesi. Lalu di mana di kantor Plaza Ternak tadi ya, di Plaza Ternak. Jadi seperti itu. Di mana masyarakat yang mau dan dia yang penting mau, jadi seperti itu, maka kami akan melakukan pelatihan itu. Siapa narasumbernya? Memang dua sisi, dari syariahnya seperti apa, dari sisi kesehatan hewannya dan regulasinya terutama. Contoh misalnya, banyak orang tidak tahu memang dari sisi agama antara jantan dan betina boleh disembelih. Cuman permasalahannya kalau betina itu disembelih habis nanti populasinya. Ada aturan itu. Nah, itu regulasinya ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, kami Lajismu sebagai mitra itu harus mempublikasikan itu, memberitahu, lalu melalui edukasi itu. Nah, di sini kami tidak akan memaksakan kepada masyarakat, tetapi memaksa itu tidak bagus. Tetapi kalau Pak, saya ingin ikut pelatihan, itu akan bagus. Begitu. Nah, sekarang kita sudah ada beberapa titik. Sekarang misalnya di Tamor, itu sudah ada, lalu di Rumbe ada. Nah, nanti kita Lajismu ke depannya itu akan mempunyai tempat yang itu representatif memang seperti yang disyaratkan sesuai dengan syariah. Lalu dari sisi kesehatan dan regulasi memang itu yang standarnya. Itu nanti ada di Masjid Taqwa Sri Kandi sana. Jadi kalau mau melihat seperti apa infrastrukturnya untuk penyelenggaraan korban itu bisa dilihat di sana. Bahkan cita-cita kami yang di Masjid Taqwa Sri Kandi itu menjadi pusat pelatihannya nantinya tiap tahunnya. Kalau nggak salah di Riau ini belum ada penyembelih tukang jagalnya itu yang bersertifikasi. Ya Pak De ya. Oh itu udah bersertifikat ya. Itu ada bagus. Nah, sampai ke sana bahkan yang nyembelih pun harus bersertifikasi. Kenapa? Supaya hewannya tidak cacat dan rusak dan dagingnya kualitasnya bagus. Jadi itu halal yang penting. Kan banyak sekarang. Nah di masyarakat itu
panitianya saya sudah puluhan tahun nih di sini, jangan beli saya. Ternyata eksekusinya yang benar itu bukan hitungan bisa 30 menit, bukan hitungan detik. Iya, kebiasaan itu. Karena udah merupakan kebiasaan yang turun-temurun. Betul. Turun-temurun, jadi bisa jadi kegiatan yang dia lakukan itu belum cukup benar gitu ya. Karena itu kita hadir untuk meluruskan itu. Tetapi bukan menggurui. Iya. Tetapi adalah meluruskan, sharing. Kita akan sharing, siapa yang mau yuk kita menjadi. Kami tidak, memang wilayah kami adalah Kota Pekanbaru, tetapi tidak mungkin kami garap semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat prototip dan contoh pilot project itu yang kami lakukan. Jadi siapa yang mau belajar yuk, mau menduplikasi monggo. Ya kira-kira kayak gitu yang dilakukan oleh Lajismu. Terus yang kedua tentang pendistribusian. Nah ini banyak yang salah kaprah. Misalnya dalam suatu wilayah, misalnya jalan fulan atau jalan X itu bisa sampai 50 ekor hanya dibagi di satu gang itu. Sementara yang saudara kita yang misalnya ada di Okura, di daerah-daerah pinggiran, mereka korban hanya 2 ekor. Sementara jumlah kakaknya jumlah kakaknya itu bisa mencapai 700. Kan timpang ini. Nah, Lajismu akan menyediakan konsentrasi terhadap data-data yang seperti itu kita informasikan. Ini tiap tahun kami informasikan, kami keliling, kami cebar itu, kami punya data masjid, itu kami minta daging itu dan kami distribusikan itu kepada kantong-kantong itu. Kalau kami mampu, ada yang bersedia untuk memberikan hewan kurbannya, kami bawa ke sana. Jadi gitu. Nah itu caranya. Jadi pendistribusian ini juga bermasalah sebetulnya. Ada di sini berpesta pora dengan dagingnya, tapi di sana cuma menelan lidah, menelan ludah, menelan ludah lihat postingan nyate dan macam-macamnya itu. Sementara di sana tidak mampu. Nah ini tugas kami. Jadi tugas kami mesti lain mengedukasi, tapi melakukan penyadaran tadi. Sharing is caring. Betul. Bagaimana kita mau melakukan ibadah dan menyempurnakannya bersama-sama. Makanya dari segi agamanya seperti apa sih? Dari kesehatannya seperti apa sih? Nah ada lembaga nih yang penyalurnya seperti apa sih kegiatannya? Oke, kayaknya kita break dulu nih. Next kita bakalan bahas lagi yang lebih menarik nih. Saya sangat penasaran sekali dengan berkurban karena mungkin di ilmunya masih sangat minim nih Pak. Jadi sangat senang untuk membahas hal ini. Oke, Tribuners kita bakal next ke segmen selanjutnya. Ada pembahasan selanjutnya lagi, apalagi tetap di Gantri. Hai Tribuners, kita kembali lagi di Ngantri dengan segmen selanjutnya, masih dengan narasumber kita yang sangat menginspiratif dan memberikan kita edukasi yang sangat menarik nih hari ini. Kayaknya Tia mau ngobrol sama Dr. Ade nih. Ketika kita mau berkorban, tentu kita harus juga setidaknya paham nih, Tribuners juga paham bagaimana sih teknisnya untuk memilih. Tadi kita sudah membahas memilih, tapi membahas tentang hewannya yang sehat itu seperti apa. Baik, tadi udah dibahas tentang kesehatan korban karena menjadi persyaratan dasar. Intinya mungkin kalau kita di pemerintah kan mewajibkan sumbernya yang jelas. Sumber hewan kita jelas, ada surat keterangan kesehatan hewan. Kita panitia penyelenggara itu akan memilih hewan dari yang jelas sumbernya. Itu sudah clear. Berarti harus jelas sumbernya. Jelas sumbernya. Kesehatannya udah dibuktikan dengan bukti tertulis dari surat kesehatan. Itu kan ada pengawasan dari dokter hewannya. Jadi selanjutnya kalau udah di saat di hari hari ini yang sering udah mulai nih terbaca permasalahan yang secara rutin dan di mana-mana pun akan terjadi seperti itu. Jadi kendala di kita yang mungkin panitia itu belum dapat memfasilitasi untuk tempat penampungan karena keterbatasan lokasi di masjidnya atau di tempat tertentunya. Mungkin itu darurat. Memang kita harus inspiratif juga gimana caranya memodifikasi untuk penampungan ini. Karena di saat penampungan itu hewan kurban datang itu seyogianya harus diistirahatkan. Paling tidak 12 jam. Jadi jangan datang pagi langsung dipotong itu seperti itu. Karena alasan tidak ada kandang penampungan. Memang itu akan terjadi seperti itu.
Jadi itu memang edukasi kita ke masyarakat, terutama untuk penyelenggara kurban itu memang akan menjadi kendala teknis. Terus kedua untuk fasilitas kesejahteraan hewannya, karena ini yang sering muncul di YouTube nanti saat hewan datang, saat mau menyembelih lepas. Itulah kita harus menyediakan juga fasilitas untuk penghandle-nya hewan kurban tersebut. Apalagi nanti pas mau motong, udah pada sibuk numbangin, supaya yang satu agak galak, agak liar lepas. Itu yang mungkin menjadi poin-poin penting. Dan itu hanya krusial. Kalau tidak dimulai dari situ, nanti bisa membahayakan satu keselamatan pekerjanya, terus nanti keamanan lingkungan juga terganggu. Dan yang lebih celakanya nanti hasil daging kita tidak asuh lagi karena dalam kondisi stres itu yang menjadi dampak dari kualitas daging itu menjadi buruk karena pelepasan darah mengalir itu tidak sempurna. Jadi itu daya simpan daging menjadi lebih sempit gitu. Jadi disitulah kenapa unsur stres itu harus dihindari. Itu aspek aslinya penerapan kesejahteraan hewan. Belum nanti kaitan dengan penyembelih ya Mas ya. Kita kan maklum lah, kita nggak harus mungkin dari Pak Aris tadi terus bersertifikat memang ideal kita ya Pak ya. Cuma minimal jadi ada teknis-teknis yang memang harus dipenuhi dari seorang penyembelih. Jadi paling nggak tidak pisaunya juga harus standar. Istilahnya standar pisaunya. Banyak yang pisaunya mengkilatnya, waduh, mungkin mengkilat. Tapi saat eksekusi kayak gergasi. Aduh, itu kebanyakan. Jadi dari situ terus nanti juga kesigapan operator itu kan macam-macam. Nanti si ini pada kuat tenaganya yang rombongan satu pada enggak ini, jadi akhirnya sapinya tidak berhasil ditumbangkan. Dan di seni keilmuan menumbangkan juga ada juga keahlian khusus. Jadi sekarang udah banyak di YouTuber sudah banyak lah cara-cara menumbangkan, mungkin masyarakat juga sudah bisa belajar di situ. Masih yang kira-kira memang nyaman. Tapi kalau kita di Bali sebenarnya agak kurang tepat di situ karena mungkin karena karakteristiknya si Bali itu liar. Jadi dengan ada yang di YouTuber yang pakai tali-tali itu memang agak sedikit perlu keahlian khusus lagi di situ. Terus nanti yang poin penting sebenarnya di saat penanganannya. Jadi harapan kita mungkin di masyarakat juga sudah banyak lah contoh-contoh, terutama kita dari Kementerian Pertanian itu sudah banyak edukasi. Kita bisa rutin di website Kesmapet atau Kesehatan Masyarakat Veteriner, semua info-info terkait kurban itu sudah ada tata caranya, terus penanganan dagingnya sendiri, termasuk nanti wadah-wadahnya itu Pak Ustaz. Iya betul. Jadi semua sudah diatur sudah dari A sampai Z. Cuman kadang kita lah keterbatasan syukur ini kita ada lazisme sering mengundang juga, dan kita juga sebenarnya ada memang kegiatannya tetap ada unsur turun ke masing-masing lokasi karena mungkin keterusan COVID. Mungkin hal untuk di tahun ini agak sulit. Ya inilah mungkin salah satu cara kita edukasi ke masyarakat. Cuman ada berdasarkan surat edaran terkait wabah COVID ini, yang mungkin pandemi COVID ini kita ada penekanan sebenarnya yang terkait juga Permenkes terkait COVID ini. Ya mungkin syarat ini protokol kesehatan yang sekarang menjadi harus didahulukan dulu, karena kan tadi sudah berbicara tentang fatwanya terkait kerumunan ya Pak ya. Mungkin diharapkan dari Pak Ustadz tadi tidak berkerumun lagi karena harus menjaga jarak, terus fasilitas cuci tangan, sanitasi, APD, misalkan sarung tangan, sepatu boot itu harus dilengkapi karena terkait COVID ini. Jadi kan pemerintah juga sampai sekarang tidak tinggal diam gini aja dengan kondisi yang kita tidak bisa tertata langsung kan. Jadi aturan sudah, teknis kita menyampaikan ke masyarakat juga sudah ya. Mungkin kita berharap tidak akan jauh, cuman harusnya itulah menjadi trigger. Jadi masyarakat harus peduli ya Pak ya. Semua harus berjibaku membuat masa pandemi ini ya tidak menjadi pemicu nih ajang kurban nih. Takutnya kan ya penyebaran COVID kita ya. Karena nanti intinya sih kalau di kita ya mungkin physical distancing, nanti higien personalnya, terus pengecekan di kesehatan petugasnya. Ini nanti Bapak di
Pak Aris di Lazismo juga bisa menyampaikan bahwa protokol untuk COVID ini memang harus dijalankan. Jadi udah pemeriksaan kesehatan awal dengan pengukuran suhu atau nanti juga inventarisasi, nanti adanya petugas di luar lingkungan kita, itu kan kita harus minimalisir sekali itu resikonya. Jadi mitigasi untuk COVID ini harus kita laksanakan gitu. Di samping PR-nya yang dulu kita hanya PR-nya higien sanitasi, ini udah tambah protokol kesehatan lagi, jadi makin kompleks. Ini mana yang mau duluan gitu sih? Padahal itu yang sederhana sekali aja, karena masih banyak terkendala di masyarakat ya terkait sarana prasarana itu yang memang menjadi kendala di Korban. Tapi sebenarnya jangan jadikan musibah itu pembatas diri kita untuk beribadah sebenarnya. Mungkin kembali ke Ustadz nih. Ketika emang sudah ada seperti tadi dijabarkan panjang nih, itu yang harus kita perhatikan juga Tribuners di rumah ketika mau melaksanakan ibadah kurban. Itu kan yang harus diperhatikan. Contoh dari segi hewannya juga yang akan disembelih gitu. Ya jangan sembarang aja ya gitu ya. Nah, apa sih kesalahan yang sering dilakukan umat muslim saat berkurban? Bisa jadi mungkin salah satu contoh yang dia pernah mendengar ketika menyembelih, pastikan pisau itu atau yang digunakan itu tajam. Nah itu bagaimana? Apakah kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi? Ya, pertama memang kita harus perhatikan hewan korbannya sendiri, karena hewan korban itu secara syariat ada syaratnya, nggak boleh pincang, nggak boleh cacat dan lain sebagainya secara syariat. Kemudian yang kedua ketika penyembelihan, karena Rasulullah sendiri menyatakan fa'ahsinu dzabha. Kita betul-betul harus memperbaiki cara menyembelihkannya dengan sebaik-baiknya. Karena begini, kita asumsi kita analogikan saja, ibadah korban ini kan kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disembelihnya anaknya. Berarti kalau anaknya yang disembelihnya, berarti rasa dia dengan hewan itu sangat menyatu sekali sebenarnya dengan anaknya itu. Sehingga ketika kita mengambil ibrah ini, maka sebaiknya lah dengan hewan itu kita perhatikan. Ini mohon maaf, ada di beberapa tempat itu sangat luar biasa. Hewan korban itu malah dikasih kain dulu, dimandikan dulu, dulu. Saya pernah ke suatu daerah, jadi protokoler sebelum hewan korban itu dimandikan, dibersihkan, sampai diberikan kain, diberikan baju gitu. Jadi itu juga karena hewan ini kan adalah makhluk hidup juga. Jadi otomatis dia juga punya rasa. Dan sebaik-baik hewan korban, ketika dia sudah cara menumpangkan, dia harus baik, betul-betul tidak menyiksa hewan. Kemudian jangan langsung tumbang langsung dipotong. Itu kan kadang hewannya stres kan? Stres. Jadi kalau di dalam syariat juga harus diperhatikan bahwa dilihat denyut nadinya, ya. Apakah dia ketika dia menarik nafas atau dia sedang membuang nafas. Jadi ketika dia menarik nafas, ketika kita sembelih itu, maka darah itu akan keluar dengan sepenuhnya. Dan maka di dalam syariat itu sebelum menyembelih itu disunahkan takbir dulu rame-rame. Takbir supaya apa? Ketika takbir, insya Allah hewan itu dia akan mencapai titik ketenangan dia di dalam fisik dia. Jadi ketika dia sudah betul-betul tenang, begitu ditumbang itu kita takbir dulu, kita agungkan Allah, karena hari itu adalah hari takbir, hari kita memang mengagungkan Allah pada saat itu. Ketika dia sudah tenang, sudah dalam kondisi ini, kemudian si penyembelih ini betul-betul perhatikan itu pisaunya. Jangan pisaunya memang sudah tajam betul. Bahkan kalau di beberapa penyembelih itu, mereka pisaunya itu sekali pakai itu sudah diasah lagi, artinya memang nggak satu untuk bersama ya. Kemudian setelah itu dia perhatikan waktu penyembelihannya itu. Ketika dia sembelih, dia mengagungkan Allah dengan takbir, dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, gitu kan. Kemudian ketika dia muncrat darahnya itu, kita akan perhatikan ketika muncrat darah yang sangat banyak sekali, maka insya Allah dipastikan darah dagingnya akan menjadi daging yang bersih dan sangat higienis ya. Apalagi keberkahan korban kita dapat insya Allah. Oke, setelah misalnya itu terlaluin, masih ada juga kendala paralelisme soal edukasi tadi nih Pak.
apa sih program-program dari Radisme untuk membantu nih masyarakat yang ada? Kan kalau untuk kita ngebahas agama ini, Allah menyuruh kita untuk mencari tahu. Allah tuh mencari kita mencari tahu. Tapi ketika namanya manusia suka disuapin. Bener nggak banget ya? Tapi butuh lah. Tapi penggerak lembaga seperti Radisme ini sangat membantu dan mendukung program keagamaan, dalam arti tanda kutip keagamaan ya, Bapak. Apa sih programnya gitu? Karena kan kendala sekarang, apalagi ketika di era pandemi ini, orang lebih banyak di rumah, mencari informasi itu secara online, apa daring. Nah ini apa peran dari Radisme? Programnya apa nih Pak? Ya, jadi kalau Radisme ini bergeraknya berdasarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi gitu. Ketika ini masalah sekarang kita bicara korban, masalahnya apa? Bukan diperketat nih. Iya. Nah, tapi diketat di situ kan ada aturan. Termasuk misalnya menyembelihnya. Kami menyembelihnya tidak menyerahkan kepada panitia sekarang. Kami memang meng-hire itu profesional. Kami hire profesional, dia harus ikutin protokolnya. Supaya apa? Kalau itu diserahkan sama panitia, saya jamin itu waktunya akan lama. Jadi kita jamin ini satu motong satu ekor ini berapa menit, berapa jam untuk selesai. Jadi tidak menimbulkan kerumunan. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk memperluas tadi yang tentang edukasi terkait dengan korban ini adalah kami punya program namanya sosial dakwah. Sosial dakwah kami kerjasama dengan Kok Mubalik Muhammadiyah, Dr. Sarul, ya seperti itu. Kami kirim tuh. Nah tapi sekarang kan permasalahannya ini kan dibatasi. Kami juga punya program untuk jadi selama puasa kemarin termasuk sekarang juga masih jalan, jadi seperti itu untuk melakukan itu. Tetapi pertemuan-pertemuan terbatas tetap kami jalankan. Nah, terus yang kedua mensiasatinya. Ini permasalahan sekarang, permasalahan pandemi COVID-19 ini, permasalahan ketahanan pangan. Ada hubungannya ke sana. Karena itu tema tahun ini untuk korban Radisme adalah ketahanan pangan. Korban itu ketahanan pangan. Jadi seperti itu. Nah, karena ini menyangkut ketahanan pangan, maka ada kami untuk korporat atau terutama korporat ya, para yang mau korban itu boleh kita pakai paket itu rendangmu namanya. Rendang. Iya, jadi dikaleni. Dikaleni. Misalnya korporat, misalnya Tribun. Oke, Tribun korban sama Radisme aja, boleh di situ dilabelin Tribun. Jadi gitu. Tapi itu kan disimpan lama. Langsung bentuknya rendang ya. Rendang. Karena kita lokal wisdomnya. Benar. Sumatera. Tapi kan rendang ini sebetulnya selera dunia. Iya. Kemana-mana. Iya. Kami pakai itu supaya awet. Di luar Idul Adha pun masih bisa dipakai. Iya. Ini kan nggak tahu kita sampai kapan pandemi COVID ini. Karena itu. Tapi yang konvensional tadi tetap jalan. Terus yang selanjutnya adalah tentang pendistribusian. Pendistribusian kami siapkan tim kerjasama nanti dengan beberapa komunitas. Orang kan modelnya, nah ini sekarang musimnya adalah musim goes. Kan gitu ya. Sambil naik sepeda, bagi-bagi sambil bawa daging nih. Bukan baru aja Pak. Agak kejauhan kalau makan baru. Kamu buat bukan baru. Kami memang fokusnya Pekanbaru. Kami bekerja sama dengan komunitas. Jadi seperti itu. Artinya kami juga menyediakan kanal untuk berbuat baik nih terhadap masyarakat. Jadi gitu loh. Nah, ini tugas-tugas dari Radisme kayak gitu. Bahkan untuk anak-anak pun kami ada namanya itu program filantropi cilik. Filantropi cilik, bagaimana anak-anak ini diedukasi untuk berbagi. Misalnya untuk korban kalau dihitung itu sapi dibagi 7 kan nggak mungkin anak-anak. Nah, misalnya sekarang satu anak misalnya iuran 60.000 atau 50.000, satu sekolah bisa dapat berapa nih? Apakah dapat kambing atau apa? Tapi paling tidak dia mengedukasi. Begini loh berkorban, begini loh cara memilih hewan korban yang baik. Saya masih ingat itu
Jadi salah satunya adalah poel. Poel itu apa sih? Begitu. Poel itu ternyata sudah kompor, pernah ganti gigi. Itu kan nggak ada pelajaran biologi. Iya, kayak bener, gitu. Pak. Tapi ini pelajaran hidup. Iya, gitu. bener. Nah, yang kayak gini. Tetapi pada satu sisi dia melakukan penyadaran bagaimana berbagi. Ini sejak kami punya program itu untuk anak-anak ini. Tapi jangan diartikan, oh ini nggak sah, bukan masalah sah, kan enggak. Tapi ini masalah edukasinya. Masalah edukasinya. Mungkin satu kambing bisa 100 orang, 100 anak gitu. Iya. Tapi nggak masalah. Edukasi. Edukasinya, jadi seperti itu. Nah, antara lain itu, Mbak. Nah, kami konsentrasinya di situ. Penyebaran, lalu supaya ini tidak ada kantong berbuk, lalu di sini kantong minus. Sekarang kan terjadi di kota kan kayak gitu. Nah, benar. Di gitu Iya. kan. Di sini ada misalnya sampai 30 ekor, tapi di sana cuma 2 Iya. ekor kambing. Iya. Sementara katanya bisa sampai 700. Iya. Nah, ini perlu kita jemput nih, Benar. kita minta dan kita distribusikan. Nah, kira-kira kayak gitu yang Majismu lakukan terkait dengan korban di masa pandemi COVID ini. Bahkan untuk penyembelihnya pun itu kami pakai protokol itu harus pakai APD lengkap. Nggak seperti di ini lah, seperti di rumah sakit. Iya. Karena itu kami tidak menyerahkan kepada panitia untuk penyembelihan. Ya, saya tidak mau ambil resiko. Menarik seperti yang Pak Hari bilang tadi bahwa ini kita lagi di situasi yang bisa dikatakan ini musibah. Tapi jangan jadikan musibah itu kita tidak melakukan apapun. Ya musibah sekarang mungkin kebanyakan yang kehilangan pekerjaan. Benar, itu terjadi pergeseran kemampuan untuk mengkonsumsi, membeli gitu. Dan mungkin Lebaran Idul Adha kali ini ditunggu oleh banyak masyarakat. Iya. Siapa sih yang bisa memastikan mereka makan daging dalam waktu kurun berapa hari? Seperti itu mungkin yang kita bisa simpulkan. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz melihat hal ini? Seperti tadi dibilang Pak Hari, penumpukan daging kurban ini terjadi tahun menahun gitu. Itu dari perspektif agama seperti apa sih Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Selain edukasi kan kita sudah punya Lanismu nih sebagai salah satu lembaga penyalur. Ayo dong kita sama-sama nih care akan hal ini. Ketika emang di lingkungan kalian sudah cukup mampu untuk hal ini, ayo dong bergerak. Nih ibaratnya kalau misalnya di lingkungan ini sudah mampu, kalian lah yang harus menjadi agent selanjutnya untuk menyalurkan kembali. Edukasi itu kan sudah dilakukan oleh Lanismu. Tapi secara praktis agama itu seperti apa Pak Ustadz? Karena ini sudah terjadi kan? Makanya ketika kita melihat suatu ibadah yang harus kita perhatikan itu makosid syariahnya, tujuan daripada syariat itu. Seperti umpamanya ibadah korban. Apa sih tujuan ibadah korban? Seperti zakat. Zakat ini apa sih tujuannya? Yang pasti ibadah korban, zakat dan lain sebagainya ini adalah untuk kemaslahatan umat bersama. Artinya bukan untuk individu orang yang berkorbannya. Nah, bahkan kalau Rasulullah itu semuanya dibagikan ya, yang penting dia bisa makan untuk hari itu saja, sudah selesai itu Rasulullah. Artinya pertama yang harus kita perhatikan adalah maslahatnya apa. Maslahat korban pertama adalah kita membagikan, mendistribusikan, sehingga di dalam beberapa riwayat sebenarnya disebutkan korban itu, daging itu nggak boleh lebih dari 3 hari sebenarnya. Jadi umpamanya kita dapat daging ini, daging itu mesti habis dalam 3 hari. Iya, kadang-kadang Ini ada dalam sampai bulan-bulan. Ini apa sih tahun Iya, dalam kulkas aja gitu. Secara syariat awalnya itu tidak diperbolehkan dari syariat awal, dari awalnya. Kemudian masalahnya orang mengatakan Rasulullah, ini kami masalahnya dah berlebih nih Rasulullah. Kami sudah nggak bisa lagi makannya. Gimana nih Rasulullah? Akhirnya dikeringkan lah. Dikeringkan, tapi ketika itu dikeringkannya juga sampai berapa lama? Paling nggak seminggu atau 2 minggu ketika dikeringkan pun. Artinya secara syariat awal sebenarnya hewan korban itu mesti habis sebenarnya. Dibagikan ketika itu. Kalau dibagi rata, maka mungkinkah kita sampai 5 kilo kita habiskan atau kolesterol ya, tensi tinggi habis itu. Artinya mungkin setengah kilo saja sudah cukup bagi kita dalam satu keluarga atau 1 kilo lah maksimal. Sisanya bagaimana? Sisanya mungkin bisa melalui Lanismu atau lembaga-lembaga lain yang bisa membagikannya. Kamu menjawabkan secara langsung.
artinya itulah gunanya kita perbaiki itu. Jadi ketika maslahat ini sudah difahami oleh semua orang, ketika dia berkorban, maka saya pikir tidak akan ada lagi penumpukan seperti ini. Nah, ini mungkin yang perlu terus diedukasi ke masyarakat, bahwa janganlah sampai kita menumpuk daging itu di dalam kulkas kita. Masing-masing kulkas ada daging. Ini yang jadi masalah. Oke, ini terakhir. Tia mau ada statement nih dari masing-masing narasumber. Pertama ke Dokter Ade. Apa sih statement yang ingin disampaikan ke masyarakat Pekanbaru terkait dengan penyelenggaraan kurban? Mungkin dari segi kesehatannya. Apa sih yang perlu sangat diperhatikan di saat kita masa pandemi dan kita akan berkorban? Baik, mungkin pesan dari kami dari dinas. Jadi terkait masa COVID ini, jadi memang aturan yang dulu bertambah dengan protokol kesehatan, dan ini kan akan secara general dilakukan oleh masing-masing instansi lembaga yang tujuan juga ke masyarakat. Jadi masa COVID ini untuk kurban ada tambahan untuk fasilitas security-nya. Jadi cuci tangan, alat pelindung diri, terus sanitasinya, dan yang paling ini kan yang krusial ini untuk social distancing-nya. Ya, physical distancing, aturan main di kesehatan itu harus wajib. Aturan di teknis kurbannya sendiri, mungkin fasilitas dan sarana itu mungkin segera mengupdate diri ya di masing-masing tempat, karena pemerintah tidak mungkin membantu secara langsung secara fisik penyediaan sarana prasarana, itu menjadi PR di masing-masing juga, meskipun pemerintah tidak luput perhatiannya, pengawasannya. Terus nanti masalah teknis di higien sanitasi di kita penanganan kurban itu ya harus seminimal mungkin meminimalisir cemaran kuman, karena nanti daging yang kita bagikan itu harus dijamin keamanan kesehatannya dan kehalalannya dari penyembelih tadi. SDM juga tadi itu siap wadah-wadah. Nah, terusan terakhir nih saat distribusi tadi Pak Aris mungkin sudah membagi terkait pemerataan ya hasil kurban di masing-masing wilayah supaya berbagi bersama, kita bisa menikmati kurban itu, dan cenderungan ketahanan pangan ya masa COVID ini masa susah bersama ini kan, minimal dengan pengawetan atau penyebaran langsung yang daging segarnya itu menjadi lebih bermanfaat di masyarakat. Terus untuk terakhir di kami di teknis untuk yang masih membagikan daging kurban yang krusial, kita dari awal sudah bagus menanganinya. Di saat membagikannya kita harus memisahkan itu daging segar dan jeroan. Itu di mana-mana saya sudah mengedukasi. Cuman akhirnya nyatanya di saat panitia ini keberatan ini mengadakan 2 wadah gitu. Jadi itu sangat berdampak pada kesehatan dan kualitas daging kita sendiri. Jadi daging dan jeroan itu jangan dipisah intinya. Jadi harus 2 kantong. Jadi nanti masing-masing kupon itu dapat 2 ini, dan sudah diterima pun dengan baik, jangan lagi disatukan oleh si penerima. Jadi sia-sia lagi itu panitia kurban. Jadi banyak praktik seperti itu udah dipisahin, disatuin, aduh itu jadi akhirnya sia-sia gitu. Mungkin itu saja dari kami teknisnya. Terus terkait nanti ada perubahan, karena kan harusnya ada pemeriksaan secara teknis oleh tim medis. Jadi untuk kurban kita mungkin meminimalisir di organ, biasa yang sering heboh di viral di YouTuber atau di mana itu pasti cacing ya, cacing hati atau cacing di lambung, di usus itu ya mungkin kalau di hati sudah terinspeksi ya kita singkirkan saja untuk dimusnahkan, jangan sampai itu dibagikan karena terkait dengan kesehatan. Saja mungkin dari kami. Terima kasih Dokter Ade. Selanjutnya ini ke Yusmi kembali. Apa nih Pak Hari? Tadi kan programnya udah menarik dan sangat bagus gitu, dan kita tertarik nih, ini para pegawai Pekanbaru bisa nih ikut ambil hasil bener sambil sehat berbagi kebaikan. Bener. Nah ini closing statement dari Yusmi. Apa sih mengajak, apa sih edukasi ke masyarakat, menyimpulkan keseluruhan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Iya, jadi memang sekarang masa sulit.
tapi bukan berarti menghalangi kita untuk beribadah. Seperti itu. Lah Lajismu menyediakan kanal untuk itu. Yang itu kita jamin sesuai dengan protokol dan insya Allah tidak akan membahayakan. Terus yang kedua, kami himbau kepada masyarakat, umat muslim terutama, percayakan korban kepada Lajismu, insya Allah kami salurkan kepada yang berhak dan memang betul-betul berhak. Terus kepada para panitia korban yang ada di Pekanbaru, mari kita sama-sama untuk berbagi dalam masa pandemi COVID yang ini memang akan bermasalah di ketahanan pangan. Karena itu Lajismu membuat program ketahanan pangan itu untuk pemerataan itu tadi. Salurkan daripada daging itu berlebih sampai satu keluarga itu 5 kilo 7 kilo. Hati-hati kesehatannya juga darah tinggi. Nah, jadi itu Lajismu siap untuk menjemput dan mendistribusikannya. Nah, karena daging itu ada batas waktu untuk penyimpanannya, maka kami sediakan kanal juga. Ada kita bentuk dalam bentuk olahan dalam bentuk rendang yang itu dikalengin dan itu bisa didistribusikan kemana saja dan jangka waktu lama. Jadi itu. Jadi mungkin kalau daging seminggu udah habis, tapi kalau rendang bisa dalam kaleng kan bisa disimpan sebulan dan macam-macam. Nah, kira-kira itu yang menjadi konsen dari Lajismu. Kalau Tribuners di rumah ingin ikut bergabung, mereka harus datang langsung atau ada line telepon yang bisa dihubungi atau Instagram atau sosial media lainnya, Pak? Iya, jadi kalau kantor kami ada di Jalan Nangka. Jadi bisa menghubungi nanti di Jalan Nangka. Kami siap, tinggal kalau memang perlu dijemput, kami jemput. Kami punya relawan yang luar biasa, semuanya anak muda. Oke, untuk Tribuners, jadi kalau butuh untuk pengen tahu nih, tertarik dengan program-program Lajismu, bisa langsung datang ke kantor Lajismu di Jalan Nangka. Oke, terakhir nih ke Pak Ustadz. Dari pembicaraan kita tentang berkorban secara asuh. Kesimpulannya apa nih Ustadz? Untuk disampaikan ke Tribuners supaya di kala pandemi ini musibah jangan membatasi diri untuk beribadah. Ini memang ibadah korban setiap tahunnya menjadi sarana betul kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan asuh tadi ada pertama dari sisi kesehatannya, dari sisi keamanannya, dari sisi sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan. Maka intinya sebenarnya luruskan niat ketika berkorban. Ini menjadi sangat penting sekali bagi yang panitia, luruskan niat ketika menjadi panitia. Jadikan amanah ketika menjadi panitia tersebut. Menyembelih begitu juga ya amanah ketika menyembelihnya. Yang bagi yang berkorban pun amanah karena ini harta dia serahkan kepada korban, jangan diambil banyak-banyaknya. Cukup seperlunya saja. Apalagi ini di tengah musim pandemi, kepedulian sosial kita memang harus lebih tinggi lagi dan inilah momentum kita untuk betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita ada sebagian itu ya udah saya serahkan saja Ustaz. Hewan korban saya ini saya kadang-kadang kasih di tempat yang jauh, di tempat yang memang mereka sama sekali membutuhkan. Bahkan kalau di beberapa kawan-kawan itu dia betul-betul jauh tuh di negeri yang memang sama sekali nggak pernah ada hewan korban, itu malah lebih bagus sebenarnya. Artinya luruskan betul niat, luruskan betul apa tujuan daripada berkorban itu, mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu terakhirnya cara-caranya pun harus benar dan sesuai dengan syariat. Oke, sangat menarik sekali hari. Terima kasih. Itu ya dapat banyak sekali ilmu hari ini dan masya Allah sekali. Dan intinya memang benar Ustaz, ketika ada musibah jangan membuat langkah kita terhenti di sana. Ketika kita mampu dan mau lakukan, insya Allah berkah ya Ustaz. Terima kasih untuk Pak Ustaz, Dokter, Pak Ari, dan Lajismu. Oke, Tribuners di rumah, masya Allah untuk pembicaraan kita hari ini, dan ini edisi spesial ngantri spesial Idul Adha. Dan untuk yang pengen tahu lagi selanjutnya seperti apa sih, bisa langsung datang ke Lajismu.
untuk program-program menarik lainnya untuk mendukung dan menyempurnakan ibadah kita pada Idul Adha nanti. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.